Dulu itu waktu di MTS sebenarnya musuh sih. Musuh kayak apa ya? Musuh bebuyutan. Bisa dibilang gitu. Nah, motivasinya apa ya? Itu buat masuk ke UNIF. Oh, buat masuk cari gold gitu ya. Trauma itu latihan fisiknya sih. Soalnya sampai ra iso mlaku Gak iso mlaku. Seberapa jauh fisiknya tuh? Ada bau-bau mistis gitu ya? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak Sama ada. Umi aman. Oh, sama Umi, Masya Allah Umi. Itu semangat, terus berlatih, karena tanpa berlatih itu pasti nggak bisa sampai di titik yang diinginkan gitu. Iya, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Siap. Ampun Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manesa, kembali lagi dengan aku Aritama sebagai host podcast pada podcast Manesa kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial aja nih. Jadi di sini akan menjatuhkan perspektif kalian tentang perempuan itu bisanya cuma di dapur aja. Jadi kita kedatangan peserta atau juara dari Porseni MA se-Jawa Timur. Boleh dong tepuk tangannya? Jadi silakan perkenalkan Kak. Perkenalkan, nama saya Erika Melaristi dari 12A MAN 1 Blitar. Dan ini teman saya. Dan saya Maula Hilda Fadilatunisa Fajriya dari kelas 12B MAN 2 Blitar. Jadi beda sekolah nih. Ya, beda. Gimana cara kalian bisa ketemu, kok bisa ganda kan berarti satu tim gitu ya? Itu bagaimana bisa ketemu dari mana gitu? Dulu itu waktu di MTS sebenarnya musuh sih. Musuh kayak apa ya? Musuh bebuyutan. Bisa dibilang gitu. Nah, terus ketika di MA ini sama pelatih itu disuruh coba ganda. Nah, ternyata kemarin ketika Porseni di Jember, alhamdulillah bisa membuat Meraih juara 1 Meraih di juara. Jember. Berarti awalnya itu dijodohin sama pelatih gitu ya? Betul, ya. Kok bisa akur kayak chemistry-nya? Kok bisa dapet itu gimana? Kan kalian secara yang dulunya itu musuh bebuyutan gitu kan? Kok tiba-tiba bisa chemistry-nya dapet hingga sampai juara 1 Porseni? Awalnya itu latihan biasa gitu, terus coba ganda di style gitu, terus akhirnya bisa dapat chemistry-nya. Bisa dapet ya? Iya. Lumayan lama sih lama. itu menyusun chemistry itu. Soalnya kan gimana ya, nggak Susah. pernah ketemu. Terus sih tiba-tiba disuruh ganda, itu lama banget. Dan basicnya kalau nggak salah Kak Erika sendiri itu ya tunggal ya? Ya awalnya single, nggak pernah ganda. Soalnya emang ganda itu menurut saya ribet, sangat sulit. Kalau Kak Hilda gimana? Saya dari dulu emang udah ganda, udah ikut ganda. Porseni yang tahun 2023 itu sudah ganda. Terus alhamdulillah juara 3, tapi beda gandeng. Beda pasangan gitu ya? Gak apa-apa, oke. Beda pasangan. Beda pasangan. Kan tadi udah disebutkan pernah atau udah menjuarai dari lomba Porseni gitu kan. Kalau boleh tahu nih aku, ada nggak sih yang menginspirasi kalian sampai kalian itu mau atau bisa menjadi juara dari suatu perlombaan? Kalau aku dari kakak sendiri. Oh, kakak kandung? Iya, kandung. Gimana? Dari, Kakak kandungnya bisa diceritakan mungkin? Kok ngefans sama kakak sendiri tuh gimana? Dari tenis meja juga. Mm-hmm. Tahun 2017 ikut Aksioma kan dulu, bukan Aksioma. Porseni. Iya. Terus juara 1 juga. Dari situ saya terinspirasi buat ikut tenis meja. Dan itu juga dijadikan motivasi. Terus ikut sama-sama ikut tenis meja. Tenis meja. Ada paksaan dari orang tua nggak kalau Kak Hilda? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi orang tua membebaskan gitu. Ternyata Kak Hilda sama kakaknya punya kesamaan hobi gitu. Kalau Kak Erika? Kalau aku sendiri motivasinya apa ya? Itu buat masuk ke UNIF. Oh, buat masuk. Oh, cari gold gitu ya. Biar SNBP-nya lancar gitu. Boleh. Emang gimana ya? Bisa dibilang agak kurang kalau cuma di akademik aja. Makanya aku bisa
memikirkan gimana cara agar non akademiknya juga maksimal gitu. Maksimal gitu. Ya. Boleh. Kalau tokoh ada nggak Kak? Atau cuma terinspirasi dari rasa ingin mendapatkan gold tick dari sebuah universitas atau punya inspirasi sebuah tokoh gitu? Nggak ada sih, tapi cuman ada temannya sendiri itu yang buat jadi motivasi gitu loh. Temanku itu bisa sampai gini, aku kok nggak bisa. Nah itu dari itu bisa menjadikan motivasi. Jadi termotivasi dari temen gitu ya? Iya benar. Kalian tadi kan udah sampai juara di provinsi. Untuk kayak cara-caranya mungkin bisa diceritakan, latihannya itu lika-likunya atau jatuh bangunnya itu bisa diceritakan nggak Kak? Ada nggak? Kalau latihan pasti ada sih itu. Yang gimana ya? Yang paling buat trauma itu latihan fisiknya sih. Soalnya sampai ra iso mlaku Nggak iso mlaku. Seberapa jauh fisiknya tuh? Kok sampai nggak bisa jalan gitu kan? Kalau lari itu paling cuma berapa kilo? 1 kilo sampai 2 kilo. Terus Yang nggak setelah bisa. itu skipping. Kan juarang. Aku juarang skipping, terus tiba-tiba di latihan itu disuruh 1000 kali. 1000 kali. Iya. Terus apa iku sing katek karetnya? Sing katek karet itu apa ya? Stretching. Stretching. Nah, itu. Wah, ndek kene Linu kabeh rasane langsung kan. Jarem. Berapa hari jaremnya? Kurang lebih 3 sampai 4 hari. Sampai 4 hari. Tapi terbalaskan karena juara 1 porseni. Nah, Bener nggak? aku juga ada cerita nih. Gimana silahkan. Sebelum porseni berangkat ya, itu tiba-tiba aku sama Hildad sakit. Sakit. Iya. Itu apakah ada hal-hal mistis di samping itu atau emang selama latihan emang aku kurang fit nih, terus aku paksa latihan terus hari-hanya hampir hari-hari itu malah tumbang gitu atau gimana? Kayaknya iya, kecapean latihan. Setiap hari kan amin 1 minggu. Aku latihan terus. Amin 1 setiap minggu. hari. Berarti nggak ada bau-bau mistis gitu ya? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak Sama ada. Umi aman. Sama Umi, Masya Allah Umi. Umi Man 1 Blitar ya ini. Umi satu. Tafid? Ditajam Enggak ya? Enggak apa-apa kan. Kan Man 1 Blitar punya program tahfidz juga, siapa tahu. Iya. Tuh. Kalau selain tenis meja, kalian punya basic atau skill lain nggak yang bisa atau menunjang akademik kalian gitu? Mungkin di luar akademik juga nggak? Aku di volley dulu. Di volley. Jadi- Dari MTS Kecil dari kelas 2 SD. 2 SD Ya. udah menaungi itu Iya. volley. Terus ikut kecamatan juara 1 kelas 3 atau kelas 4 ya? Itu juara 1, terus ikut seleksi kabupaten, keambil, cuma ada kontroversi di situ. Oh, gitu. Terus berhenti volley dari situ. Oh, dari situ langsung kayak trauma gitu Iya, ya? langsung nggak mau. Ikut volley. Jadi pindah haluan ke tenis meja. Boleh. Sebagai pelampiasan kan? Iya. Ada lagi nggak selain itu dari Kak Hilda? Udah. Ya, olim-olim gitu mungkin? Nggak pernah. Nggak pernah. Apa lebih nggak minat gitu? Nggak minat. Lebih suka Pusing ke kali ya? olahraga. Kalau Kak Erika? Kayaknya cuman di tenis saja aku. Dari kecil sudah fokusnya di situ aja, nggak pernah mencoba cabur lain. Soalnya kalau misalkan kita fokus di satu cabur, nanti nyoba cabur lain, cabur yang pertama itu gimana ya, mulai dari nol lagi hitungannya. Oh gitu. Iya, jadi dari dulu fokus di satu aja. Tapi kemarin kayak ikut bulu tangkis gitu loh Kak. Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Kalau pandangan ingin kayak mau belajar olahraga lain selain tenis enggak? Kayaknya bulu tangkis itu. Bulu tangkis ya? Iya, soalnya gimana ya, tenis itu mumet. Mumet. Diceritakan mumetnya itu karena apa? Pertama itu Mungkin bola kali ya. iya, melihat bolanya kan ada kosong, ada isi. Nah, itu melihatnya itu
gimana ya? Ya sulit. Maksudnya kosong ada isi itu gimana? Kalau kosong itu nggak muter, kalau isi itu muter. Oh, kayak istilah kalian buat istilah gitu atau emang ada istilah itu? Ya emang gitu. Oh, emang gitu. Maaf ya, aku nggak tahu kalau kayak pertenis mejaan ini, aduh. Iya. Ya itu yang bikin kayak frustasi. Kayak hampir mau nyoba berhenti soalnya emang kayak ngerasa aku kok nggak ngestak deh kayaknya nggak berkembang gitu. Terus caranya Kak Erika bangkit dari itu tadi kan pernah down gitu kan? Caranya Kak Erika bisa bangkit lagi itu gimana? Nah, ada cara itu ketika aku hampir berhenti, terus kayak lihat SG-nya teman-teman itu kok bawa medali, bawa piala, itu iri. Langsung iri gitu ya. Biasanya melek gitu kan. Ya. Nah, terus dari situ aku mulai termotivasi lagi. Termotivasi bangkit lagi. Iya. Kalau Kak Hilda pernah di titik itu nggak sampai kayak frustasi ingin berhenti dari tenis itu? Pasti pernah. Waktu kapan Kak? MTS dulu. Waktu MTS. Ya. Dulu itu kayak direndahin sama orang lain gitu. Aku nggak pernah juara, terus setiap pertandingan kalah terus dari situ bangkit ingin menunjukkan kalau saya itu bisa. Saya itu bisa. Ya. Terus berarti dari rasa pingin membuktikan itu, terus Kak Hilda mengembangkan terus skillnya dan akhirnya bangkit dari keterpurukan gitu. Tadi udah ngomongin seputar tenis meja nih. Kalau sekarang aku mau tanya, tantangan terbesar kalian, ini di luar tenis meja gitu ya, bisa aja tantangan ketika sekolah atau tantangan ketika izin-izin terkait, kembali lagi deh ke tenis meja gitu, ada nggak? Kayak mungkin mau izin tenis meja ke orang tua terus dihalangin, atau saya emang ngono iki bantu ini dulu gitu, ada nggak kalau kayak gitu? Kalau aku sendiri dari orang tua nggak ada sih, soalnya emang ya dari kecil didukung di itu. Nah terus kalau dari yang lain mungkin itu aku sendiri sih yang bikin itu berat, paham nggak? Kenapa? Kok kamu bikin berarti karena apa? Berat itu di akademik. Nanti kalau misal aku latihan ini nanti ketinggalan akademiknya di sini gitu loh. Kalau aku fokus latihan nanti akademiknya ketinggalan. Tapi nanti kalau fokus akademik non akademiknya ketinggalan. Jadi nyeimbanginnya itu yang bikin susah. Yang bikin susah. Tapi Jadi kendalanya di situ. Kak Irika punya itu nggak? Cara buat ngeimbangin itu semua? Pinter-pinter bagi waktu sih. Pinter-pinter. Jadi misal sekolah kan sampai jam 4. Nanti pulang dari sekolah biasanya langsung latihan. Nanti setelah latihan di rumah istirahat sebentar baru untuk sekolah lagi. Kalau dari Kak Hilda, tantangannya apa? Pertanyaannya tadi apa? Oke. Tantangan lupa. Kira tadi mendengarkan Erika gitu kan kayak gitu. Agak plot twist ya pertanyaannya Kak Hilda ini. Apa. Jadi tantangan ketika tenis itu kan mesti ada lika-likunya nih. Kayak perizinan terkait tenis ini mungkin dari pihak sekolah untuk izin dispen atau dan lain sebagainya, atau juga bisa dari orang tua, mungkin kakaknya itu minta dibantu apa-apa gitu, terus Kak Hilda memberatkan itu supaya nggak bisa, maksudnya akhirnya nggak bisa latihan tenis gitu, ada nggak? Dari orang tua sih. Karena Kayak, kan saya cewek ya, nggak boleh pulang malam terlalu malam gitu. oh gitu, Ya cuma itu sih. street parent kah? Enggak. Ya mungkin. Anak terakhir ya. Iya, terakhir. Anak terakhir cewek emang kayak gitu sih. Nah, udah ngomongin tentang lika-likunya, capeknya, tentang jatuhnya, bisa di-spill. Bangkitnya atau titik tertinggi kalian, belum bisa dikatakan titik tertinggi ya. Apa ya, pencapaian kalian yang pernah kalian lakukan selama pertenisan ini atau bukan? Kalau pencapaian yang paling terkesan itu ini yang paling terkesan ya. Itu yang di UIN Tulungagung kemarin. Yang kemarin itu. Iya. Dengar-dengar Kak Erika sempat itu ya, pesimis gitu ya? Iya. Saya sama ini juga. Sama. Iya. Dan akhirnya hasilnya, the result. Selama permainan itu
gimana ya, kayak udah wis pasrah. Gitu loh. Dari berangkat sih, berangkat ke UIN. Itu Dari udah budal pasrah. Pokok dibudalnya dhisik ngono. Budalnya wis ragu. Oh, budalnya wis ragu. Enggak budal malahan. Rencananya gitu malamnya. Oh, malamnya. Saya dikabur. Enggak nyampe ya. Malamnya sebelum tidur itu omong-omongan sama Erika. Bisa nggak yo? Nggak bisa ke babak selanjutnya itu. Dari awal kan udah bagus-bagus ya mainnya. Butuh uang nih musuhnya. Uang nih. Malaikat bukan? Spek pelatih gitu. Kalau dikatain pelatih bukan sih. Bukan ya. Anak porprov semua soalnya. Nah, terus juga ada yang menjuarai di porprov kemarin. Jadi Begitu. makin takut, makin grogi. Makin takut. Tapi hasilnya Hasilnya skornya nipis-nipis. oh nipis-nipis tapi Kebantu sama Allah. alhamdulillah. Selawatan terus. Sambil nangis gini selawatan gitu ya. Dari babak awal sampai akhir. Kayak udah nggak mikir ingko piye, pokoknya sholawatan terus. Solawat sambil dilakoni sambil jalan dulu ya. Iya, sambil jalan. Sambil jalan. Alhamdulillahnya mendapat juara 1 ya kemarin. Ya, alhamdulillah itu kayak nggak terduga banget sih, soalnya emang musuhnya gitulah. Nggak expect bakal menang gitu. Expect apa enggak? Itu. Jauh. Jauh dari kata itu. Yang penting budal saya ono kan mau. Kalau dari Kak Hilda, ada nggak yang paling berkesan atau bisa disebutin semua? 10, 11, 12? Sama sih. Sama. Kemarin Nggak boleh tuh sama. Template banget sama gitu kan, ya minimal disebutin lah. Sama sih. Dari UIN Tulungagung itu juga. Iya. Karena itu sejarah. Sejarah ternervous enggak? Iya. Iya sih. Iya. Iya kan? Dari awal soalnya. Dari awal. Lainnya ada nggak? Kayak tadi kan Kak Erika kan tunggal, mungkin bisa disebutkan selain yang apa itu tadi dari UIN ya? Oh iya. Itu apa aja? Silakan. Ini yang yang ya sama di UIN sih, tapi kan yang pertama itu di UIN itu musuhnya ketika Porseni di Bojonegoro kemarin. Yang pertama itu langsung ketemu itu. Nah, yang buat grogi itu sebenarnya ya itu. Soalnya di Bojonegoro kemarin itu kalahnya sama itu. Oh, jadi mindsetnya itu kayak oh dia juara, aku mesti dibawahi juara. Nah, terus apa ya, temannya Ganda itu juga kan lihat di YouTube mainnya itu kan ada. Nah, itu buat semakin grogi. Semakin grogi. Tapi bisa mengatasi itu. Alhamdulillah sana ketipu sama servis. Ditipu sama Servis. servis. Oke. Ada lagi yang mau nggak apa-apa, ini tempatnya flexing gitu kan. Nggak apa-apa, silahkan. Daripada diem aja nggak ada yang melihat perjuangan kalian, hasilnya kalian, kita abadikan di podcast Manisa ini. Apa nah ya? Ada nggak? Dari MTS? Dari MTS ya musuhnya cuma ini, Sama jadi itu. nanti sama. Jadi juara 1-2 gitu ya, bolak-balik gitu aja. Tetap Tetap Saya takut, dia takut. sama-sama takut. Berarti yang menentukan juara 1 itu faktor X, Allah gitu ya. ya, betul. Salawat. Selawat, pagah selawat. Kalau Kak Hilda ada nggak selain yang di UIN tadi? Selain dari UIN, mungkin Porseni tahun 2023. 2023. Itu ganda juga Ganda atau? juga. Beda pasangan tapi. Oh, beda pasangan nggak Ya, sama Erika? Sama alumni. Oh, sama alumni. Dulu alumni MAN 2 Blitar juga. Nah, sekarang di UM. Dan Kuliah di UM. Selain itu ada lagi? Gak ada. Sama. Sama. Sebelumnya itu MTS sama Erika gitu ya lawannya gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Ngomongin soal UM tadi ke distract dikit nih. Habis ini kalian mau kemana sih? Ngomong-ngomong. Sama. Sepaket nih. Iya. Sudah. Kemana? UM. PJKR juga. Jurusannya sama. Sama. Oh gitu. Makanya cari goal ticknya itu sama ya. Iya. Jadi tim gitu kalian. Chemistry-nya biar semakin Dapet. Nah, Sambil nyicil di sana cari temen kan Kak? Kan nanti di sana kan mestinya ketemu orang baru. Nah ini udah punya itu saku. Jadi
punya temen gitu, maksudnya nabung kan kamu, paham nggak? Enggak. Bingung ya, kan kalian udah jalin chemistry dari sekarang nih. Iya. Nah kalian kan nabung buat besok supaya waktu di UM itu punya temen gitu kan? Oh iya. Paham nggak? Paham kan? Paham. Nah ya gitu intinya. Nah, terus udah nggak paham. Terus Ya, pokoknya pengennya gitu ke lah. UM lagi itu karena? semua anak tenis kayaknya di sana semua. Oh di sekarang. sana semua. Iya. Nanti kalian jangan-jangan itu musuhnya satu jurusan. Kan kalau beda nggak sih kalau pomprov kan Oh, antar pom. apa? Dijadikan satu tim. Iya, Oh dijadikan jadikan satu tim. Berarti nggak bakalan lawanan lagi nih? Enggak. Enggak ya. Oke, last question. Nasihat atau yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman sobat Manisa yang ada di rumah. Silahkan dari siapa dulu? Hilda. Apa kalian mau ngomong bareng? Nggak apa-apa, silahkan. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kok di rumah? Di mana aja sih? Yang nonton ini gitu ya yang pokoknya. nonton ini. Semangat ya untuk menggapai cita-citanya. Nggak ada yang nggak mungkin. Sama kayak aku dan Hilda itu yang di UIN itu nggak ada yang nggak mungkin. Allah itu pasti melihat usahanya kita, melihat ikhtiarnya kita. Gitu. Alhamdulillah sisi uminya kelihatan banget ya di akhir podcast ini. Terus Terus kalau mau sesuatu jangan males ya. Kayak siapa? Kayak gitu. Iya. Nggak males, cuma menunda semangat gitu Nah, aja. jangan suka menunda-nunda. Apalagi target kalian itu tidak mudah. Cakep. Sudah Kak Erika? Sudah. Mungkin aja sama gitu ya. Mikir neh. Semangat yang lagi berjuang, terus penerus kan ada penerusnya juga. Iya. Pas ini itu semangat, terus berlatih karena tanpa berlatih itu pasti nggak bisa sampai di titik yang diinginkan gitu. Iya, usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Siap. Ampun Su. Sudah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Kak Erika dan juga Kak Hilda. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari perjalanan panjang mereka tentang perjuangan-perjuangan mereka. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kita tidak boleh menyerah, terus semangat, dan juga yang paling berkesan ya dari Kak Erika tadi itu berdoa. Apapun hasilnya kita berdoa terlebih dahulu karena kita udah ikhtiar gitu. Bener kan Kak Air? Betul. Bener banget. Terima kasih Sobat Manisa yang telah menonton awal hingga akhir. Dari aku Aditama izin undur diri. Terima kasih kakak-kakak juga. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.